Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi pembelajar, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya dalam keadaan bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Materi ini bisa kalian temukan di muatan pelajaran Bahasa Indonesia, subtema 1, tema 1, kelas 5 sekolah dasar. Setelah menonton video ini, harapannya kalian dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis dengan tepat. Selanjutnya, harapannya kalian juga dapat menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan, baik itu secara lisan, tulis, dan visual dengan tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 materi yang akan kita pelajari di video ini. Materi yang pertama yaitu tentang menentukan pokok pikiran. Materi yang kedua tentang menentukan ide pokok dari cerita lisan. Dan materi yang ketiga yaitu menyusun teks singkat dari sebuah ide pokok. Mari kita mulai ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang menentukan pokok pikiran. Nah, pokok pikiran adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga dengan gagasan utama, gagasan pokok, atau ide pokok. Nah, jadi keempat istilah ini sama saja ya. Nanti Pak Guru juga bisa menggunakan istilah gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, ataupun pokok pikiran. Sekali lagi, semua istilah ini bermakna sama. Agar dapat menentukan pokok pikiran sebuah paragraf, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Nah, berikut ini langkah-langkah dalam menemukan pokok pikiran dalam suatu paragraf. Langkah yang pertama, tentunya bacalah paragraf dengan seksama. Langkah yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Kemudian, langkah yang ketiga, tentukan kalimat yang menjadi kalimat utama. Nah, kalimat utama bisa di kalimat pertama atau kalimat terakhir dari paragraf yang kalian baca. Kemudian langkah yang terakhir, biasanya pokok pikiran termuat atau dirumuskan di kalimat utama sebuah paragraf. Nah, perhatikan contoh teks berikut ini. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, dari teks tersebut atau dari paragraf tersebut, kita harus mencari kalimat utama terlebih dahulu. Ingat ya, kalimat utama bisa di awal paragraf atau di kalimat pertama atau di akhir sebuah paragraf atau kalimat terakhir dalam sebuah paragraf. Nah, setelah kita memahami teks ini, kita menemukan bahwa teks atau kalimat utamanya berada di kalimat pertama, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Dari kalimat utama ini, kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokok yang bisa kita tentukan yaitu tentunya berdasarkan kalimat utama tersebut ya. Gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar.
Nah, kalau kita perhatikan antara kalimat utama dengan ide pokok, ada perbedaan. Kalau kalimat utama memiliki struktur yang lengkap, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau minimal terdapat subjek dan predikat. Tetapi kalau ide pokok biasanya lebih singkat dan lebih ringkas penggunaan kata-katanya. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya atau ke pembahasan berikutnya. Nah, dari tadi kita membahas tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa sih kalimat utama dan kalimat penjelas itu? Berikut ini penjelasannya. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Selain itu, kalimat utama adalah kalimat yang memuat pokok pikiran paragraf tersebut. Nah, kalimat utama akan diuraikan oleh beberapa kalimat lain dalam paragraf tersebut. Kemudian, kalimat yang berfungsi untuk menguraikan, menjelaskan, dan memerinci kalimat utama disebut kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan oleh kalimat utama. Selain itu, kalimat penjelas dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga dengan kalimat pendukung. Nah, letak kalimat utama sebuah paragraf sangat beragam. Pada paragraf deduktif, letak kalimat utamanya adalah di awal paragraf. Tetapi, ada juga paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, yang disebut dengan paragraf induktif. Sekarang, mari kita coba memperhatikan paragraf berikut ini. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari benda mati. Ciri-ciri khusus tersebut dimiliki oleh setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ciri-ciri khusus makhluk hidup antara lain bernafas, bergerak, peka terhadap rangsang, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang biak. Nah, kalau kita memahami paragraf ini, kita bisa menentukan kalimat utamanya. Letak kalimat utama dari paragraf tersebut berada di awal paragraf, sehingga paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif. Kalimat utama paragraf tersebut berbunyi, makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari benda mati. Selanjutnya, dari kalimat utama kita bisa menentukan pokok pikirannya, yaitu ciri-ciri khusus makhluk hidup. Kita perhatikan contoh paragraf yang kedua. Pada umumnya, kucing bergerak dengan cara berjalan. Namun, terkadang kucing juga bergerak dengan cara berlari. Hal ini biasanya dilakukan saat ia mengejar mangsa. Selain itu, terkadang kucing juga melompat, misalnya saat merasa terkejut. Dengan demikian, kucing juga dapat bergerak dengan 3 cara, yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Dari paragraf tersebut, kita bisa menentukan letak kalimat utama. Letak kalimat utama paragraf tersebut berada di akhir paragraf, sehingga disebut dengan paragraf induktif. Nah, kalimat utamanya berbunyi, dengan demikian kucing juga dapat bergerak dengan 3 cara, yaitu berjalan, berlari, dan melompat.
Seperti sebelumnya, dari kalimat utama kita bisa menentukan pokok pikirannya. Pokok pikiran dari paragraf tersebut yaitu kucing bergerak dengan 3 cara. Sekali lagi, kalau kita perhatikan antara kalimat utama dengan pokok pikiran, kalimat utama memiliki struktur yang lengkap, sedangkan pokok pikiran biasanya lebih singkat dan lebih ringkas, terutama dalam penggunaan kata-katanya. Oke, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu menentukan ide pokok dari cerita lisan. Pada umumnya, ide pokok ditentukan dari sebuah paragraf. Akan tetapi, ide pokok dapat juga ditentukan dari cerita yang disampaikan seseorang secara lisan. Nah, perhatikan langkah-langkah dalam menentukan ide pokok dari suatu cerita lisan berikut ini. Yang pertama, tentunya dengarkanlah cerita dengan seksama. Langkah yang kedua, tentukan beberapa kalimat inti dari cerita yang disampaikan. Kemudian, catatlah kalimat-kalimat inti tersebut. Langkah yang ketiga, rumuskan ide-ide pokok berdasarkan kalimat inti yang telah kami catat. Kemudian langkah yang keempat, yaitu periksa kesesuaian antara ide-ide pokok dengan cerita yang disampaikan. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya atau materi yang ketiga yaitu menyusun teks singkat dari pokok pikiran. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Semoga bisa menambah pemahaman kalian tentang ide pokok paragraf. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Eits, tunggu dulu. Ada tantangan untuk kalian. Coba perhatikan tantangannya. Yang pertama, bacalah teks dengan judul Gerak Kupu-Kupu yang ada di buku siswa tema 1, subtema 1, halaman 53. Kemudian, tentukan ide pokok atau pokok pikiran dari setiap paragraf. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, buatlah paragraf dari ide pokok atau pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama,
cacing merupakan salah satu invertebrata. Ide pokok yang kedua, organ gerak cacing. Ide pokok yang ketiga, manfaat cacing bagi kehidupan. Kalian bisa membaca dari berbagai sumber yang berkaitan dengan cacing. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah pemahaman kalian dalam belajar tentang ide pokok paragraf. Jangan lupa follow Instagram @abudianto12. Sampai bertemu di video berikutnya.